Jambi adalah wilayah kota di Pulau Sumatera, sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi. Kota ini merupakan enklave dari Kabupaten Muaro Jambi dan dibelah oleh sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Batanghari. Kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan Awur Duri. Pada abad ke-16, kota Jambi merupakan wilayah Kesultanan Jambi dengan sultan pertamanya Pangeran Kedah yang bergelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Raja Jambi, Datuk Paduka Berhala bersama istrinya. Putri selaras pinang masa pada tahun 1460, kemudian Kesultanan Jambi dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya Sultan Taha Saifuddin. Nama Melayu berasal dari Kerajaan Melayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari Jambi, yang juga membuat Jambi dikenal dengan julukan Bumi Melayu. Bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat di kota Jambi menurut Datuk? Jadi kota Jambi itu beda dengan kabupaten lain karena kota Jambi ini heterogen, banyak suku, banyak agama, banyak etnis, ya kan? Jadi kota Jambi ini adalah ibu kota provinsi Jambi. Jadi kalau masalah perilaku, kebudayaannya, tradisinya itu sudah terlalu banyak, sangat banyak. Tapi tetap berprinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana tembilang kecacak, di situ tanah bertumbuh. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada adat istiadat yang kita bawa, maka bakal terjadi konflik, ya kan? Nah, makanya jadi sekarang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Walaupun kita aslinya dari mano, suku mano, agamanya apa, tapi ketika kita betul-betul petani tinggal di tanah piring Sapogoda kota Jambi, kita wajib mengikuti adat istiadat ico pakai yang ada di kota Jambi, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Di kota Jambi ini Melayu. Nah, jadi kalau masalah adatnya ya wajib Melayu gitu kan. Tidak bisa bawa adat lain. Dari Aceh sampai Papua di kota Jambi ini ada, ya kan? Nah, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana tembilang kecacak, di situ tanaman tumbuh. Beda dengan kabupaten, ya kan? Nah, kabupaten lain. Kalau di kabupaten kan otomatis Jambi semua. Pure Jambi kan, orang dusun dan kalau adatnya, budayanya, perilakunya tetap mengacu pada syariat agama. Kalau misalnya tradisi yang masih dijalankan sampai sekarang? Oh, banyak. Tradisi yang bagaimana? Tradisi yang turun-temurun? Banyak. Turun-temurun banyak. Kalau tradisi itu tadi adat-adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Jadi adat itu tradisi. Suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, ya kan? Dilakukan berulang-ulang, walaupun tidak tertulis, tapi dilakukan, itu tetap namanya tradisi. Itulah jadi namanya adat yang diadatkan, suatu kejadian, suatu kegiatan, suatu perlakuan yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang kita, dari lintang kita, ya kan, dari cicit kita sampai ke kita. Nah, itu adat, itu tradisi, suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, ya kan, dilakukan berulang-ulang, walaupun tidak tertulis, tapi dilakukan, itu tetap namanya tradisi. Itulah jadi namanya adat yang diadatkan, suatu kejadian, suatu kegiatan, suatu perlakuan yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang kita, dari lintang kita, ya kan, dari cicit kita sampai ke kita. Nah, itu baliknya ke adat gitu kan. Nah, tradisi itu masih tetap dipakai, dan bahkan kami lembaga adat akan terus menjaga tradisi itu, ya kan. Tidak lapuk di panas, tidak lekang di hujan, kata orang tua itu dah. Nah, jadi tetap kami menjaga. Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami lembaga adat untuk menjaga adat istiadat, kebiasaan orang tua-tua kita. Kalau ini itu bahasa daerah Jambi ini apakah masih sering digunakan atau ada momen-momen tertentu? Wah, kalau kami malah menganjurkan pakailah bahasa ibu. Pakailah bahasa hari-hari yang gampang dicerna, yang gampang dimengerti, ya kan? Jangan terlalu berbahasa Indonesianian, akhirnya dicampur-campur.
Saya tidak tahu di mana dapatnya. Itu kan tak enak didengar kan. Maksudnya bahasa ibu itu bahasa yang dimengerti oleh kita gitu. Nah kan, jadi saya pribadi menganjurkan kawan-kawan yang notabene banyak orang-orang adat yang khotib, ya kan, ketika dia mengasih tausiah, mengasih ceramah, saya berharap mereka tuh dengan bahasa kita gitu. Nah jadi enak, luas, tidak ada perbedaannya gitu. Nah kalau terlalu intelek bahasanya kayak para dosen, ya orang akademisi lah, rasanya kurang dapat feelnya. Nah, kalau bahasa tetap dipertahankan gitu, nah kan, selagi masyarakat itu mengerti. Nah, itu untuk bahasa. Lagi ada Toto kami yang bertanya tentang baju adat. Apa nama baju khas Jambi dan apa makna dari masing-masing elemen? Kalau baju kamu ceritakan Jambi, 11 kabupaten kota loh. Tapi kalau kota Jambi, Kota Jambi. ya, tentang kota Jambi itu beda, ya kan? Jadi kami ada memang sudah membuat baju, sudah mematenkan baju adat Jambi itu, sudah dipatenkan. Kalau baju Teluk Belango itu pakaian hari-hari para pelaku adat atau tokoh adat. Nah, itu bisa dipakai oleh bujang gadis. Nah, itu kalau yang untuk cowok namanya Teluk Belango, kalau untuk cewek namanya baju kurung. Terus tuh kalau untuk acara-acara prosesi adat, wajib pakai baju Teluk Belango yang sifatnya tidak adat lengkap. Boleh dipakai. Kalau adat lengkap, dia pakai baju adat lengkap juga, sama yang kayak saya kirim banyak-banyak, ada 5 orang adat tuh dengan baju lengkap. Kalau baju Teluk Belango bisa dipakai hari-hari, sifatnya kayak untuk ke masjid atau untuk menghadiri undangan, boleh. Boleh pakai kain, boleh tidak. Tapi kalau baju adat lengkap itu hanya untuk acara prosesi pernikahan adat Melayu Jambi yang adat lengkap dan pengantin, atau juga bisa untuk acara kegiatan yang contohnya bujang gadis apa-apa. Nah, itu duta wisata pakai baju adat lengkap, karena cewek cowoknya boleh dipakai. Simbol warna untuk baju adat lengkap itu mayoritas umumnya masyarakat kota Jambi itu pakai warna, kalau tidak merah, kuning. Nah, 2 warna itu. Tapi rata-rata merah orang Jambi pakai kalau untuk warna ya. Tapi kalau untuk simbol hiasan atau apa itu tergantung kebutuhan. Tapi topi untuk baju adat lengkap itu kalau untuk pengantin namanya pucuk rebung yang dipakai pengantin tuh. Nah, itu pucuk rebung tuh. Nah, kalau yang untuk perempuannya yang untuk di atas kepala itu dia segi limo tuh. Segi limo itu sama dengan rukun, sama dengan apa namanya nih, beraturan dalam agama, aturan dalam adat, aturan dalam bernegara, limo tuh. Nah, kalau belakang itu apanya nih, kundinya tuh, cucuknya itu tergantung, ada yang banyak ada yang dikit, tergantung sang pengantin lah atau penata riasnya, udah mesti harus berapa banyak. Baik, ini untuk perkawinan prosesi adat di Tanah Milik Kabupaten Kota Jambi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama berusia siri berobina. Bujang gadis itu berkenalan, berpacaran. Bahasa kini kan berpacaran. Tapi kalau di dalam adat namanya berusia siri berobina. Kalau di dalam sara namanya da'aru. Setelah anak-anak ini bujang gadis ini kenalan, nanti ada namanya tegak betuwi duduk ke tanya, sirih tanya binang tanya. Orang tua dari perempuan tadi menanyakan kepada anaknya, siapa jantan yang galang antarmu, apa hubung kaitnya, ya kan, kawan kuliah kah atau macam mana, begitu ya. Nah, nanti si ceweknya tadi, anak tirinya masih tahu ayahnya, kami masih penjajakan ya, dekat lah kan ya, ini gini-gini anaknya baik. Nah, kalau macam itu ayah nggak ketemu. Nah, nanti selang berapa hari si cowok tadi dipanggil oleh ayah cewek itu, ditanya elo-elo, kau anak siapa, tinggal di mana, apa agamanya. Cukup 3 tuh yang ditanya, yang lain tidak. Nah, kalau orang tua sudah punya feeling insting dia, wah ini bagus budak nih, berlanjut tadi.
kapan pemaman kawan datang, kapan paman kawan datang, atau uak kawan datang singkong, itu berunding. Nah, barulah setelah itu nanti pihak laki-laki ini menyampaikan ke ayahnya, ceritakan gini. Nah, nanti ayahnya menyuruh pamannya atau adik dia atau kakak dia, kakak bapak tuh untuk datang ke rumah cewek tadi. Disitulah terjadi namanya ceritanya binatangnya nyaset tadi. Ditanya apa hubungan bercerano, yo anak bapak tuh sering diajak apa pernah saya ke rumah dikenali gini. Nanti sudah sering ke situ. Jadi macam mana tidak lanjutnya, kayaknya lah cocok lah anak tuh. Kalau memang anaknya nak cocok, tinggal gitu yang tua cocok tak kira-kira. Kalau saya pribadi cocok lah, tapi tidak tahu pemahaman saya, adik saya, kakak saya, kata bapak cewek tadi. Nah, kalau macam itu pastikan Nabi nak melamar. Nah, di saat lamaran tadi, setelah itu baru melaksanakan prosesi lamaran. Pihak laki-laki yang diwakili oleh adik bapaknya atau adik kakak bapaknya atau adik mamanya atau adik kakak mamanya datang ke tempat cewek tadi. Bertanya lah di situ, apa kalau ada orang sudah meletak siri pegagang bidang bertangkai, artinya apa sudah ada dah anak bapak yang namanya ini dilamar orang atau dibina orang. Nah, kata bapak itu belum, menurut saya, tapi tanya paman saya dulu, adik saya, karena apa ponaan sekata paman, anak sekata bapak, artinya apa? Tidak memang anak-anak saya, tapi waris ada pemamannya. Itu bahasa Jambi. Tidak menutup kemungkinan adik bapak, paman cewek tadi, atau kakak bapak, uak cewek tadi, dia punya andil dalam nyekolai keponaannya. Ada andil dalam membesarkan keponaannya. Karena adat mengatakan anak sekata bapak, bini sekata laki, ponaan sekata paman. Andai kata itu terjadi, paman ini punya hak juga untuk menentukan jodoh tadi. Nah, setelah ditanya dengan pamannya, lah, saya ikut ya. Abang nak milihnya udah hal. Sudah berunding, oke. Nah, barulah si cowok tadi melamar dengan sebentuk cincin belah rotan, sepelurusan pakaian atau sepetegak pakaian. Itu syaratnya. Setelah itu terjadilah namanya ikat buat janji semayo. Ikat berbuat berjanji semayo. Setelah lamaran itu kapan masanya kita melaksanakan akad nikah? Oh, 3 bulan ke depan katanya. Disepakati, maka pihak laki-laki ini baliklah tadi. Balik 3 bulan ke depan bakal datang lagi, langsung mengisi adat menuang lembaga, membantu acara pihak perempuan. Nah, ngasih duit belanja, iya kan? Nah, disitulah. Dan di Jambi tidak pernah sekalipun di pengantin baik apapun menyebutkan nominal. Ya, tidak boleh menyebutkan nominal. Nah, ini aku bawa 100 juta, tidak boleh. Tetap dalam simbol-simbol. Tidak boleh buka boleh apa isi. Tidak kerbau, suruh kerbau, tidak emas, suruh emas. Tadi saya sampaikan kan. Nah, setelah itu baru prosesi akad nikah. Setelah akad nikah, biasanya sih selang 2 hari. Jumat, Sabtu, Minggu baru laksanakan prosesi. Di prosesi itu banyak lagi acara-acaranya. Yang jelas lah bulannya di hari Minggu itu tergantung keinginan Saiful Hajjah untuk prosesi pernikahan adat Melayu yang di. Oke, lagi. Jadi, apakah ada makanan apa saja khas yang selalu ada dalam acara perkawinan di Jambi? Oh, ada. Ada ganti kalau makanan. Setidak andar lah, apa yang disajikan lah. Tapi memang dalam prosesi resepsi itu ada nasi sapat. Nasi sapat itu termasuk doa. Itu mendoakan, orang tua mendoakan, mertua mendoakan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang baru berumah tangga umurnya panjang, rezekinya nak murah, derajatnya nak bertambah. Nah, itu artinya kita mendoakan Tuhan, anak-anak kita yang baru berumah tangga umurnya pernikahannya hendaknya bijan tegak sampai maut memisahkan keduanya, bukan kayu betaku. Kayu betaku itu bercerai itu. Nah, itu nasi sapat, ayam mingkung, nasi ketan, kuning, nasi kuning, nah, itu
itu baik, tapi tidak ada, bukan wajib ya, bukan harus ini, tidak ada, terserah kan. Nah itu tuh makanan. Terus Ini bagaimana pandangan masyarakat Jambi, Kota Jambi terhadap perkawinan antar suku atau antar budaya yang berbeda? jadi gini, itu termasuk karena masyarakat Kota Jambi ini sangat terbantu dengan orang adat. Kami di adat ini tidak boleh jual beli. Kami di adat tidak boleh nyari kayu. Kami di adat ini tidak boleh pakai sebuah. Lah, jadi artinya ngapa? Setiap masyarakat di bumi dalam wilayah usaha Kota Jambi mau melaksanakan pernikahan, silakan hubungi lembaga adat, silakan hubungi lembaga dan lembaga yang ada di kelurahan RT, akan membantu. Nah, tidak ada pakai sekian. Akhirnya dengan konsep itu masyarakat terbantu dan masyarakat senang, iya kan? Senang dia, tidak mesti harus gini repot, dah. Jadi terbantu masyarakat karena kemurahan, karena gampangnya tadi lembaga adat membantu masyarakat. Jadi masyarakatnya udah ada, pakai adat lah, jangan pakai adat gitu. Enak kok, sudah susah. Nah itu akhirnya terus dirasakanlah manfaatnya. Nah, bahkan sebagian orang pakai adat, kalau udah pakai adat kayak ngantar bangkai atau orang kan habis sebulan sepi gitu kan. Nah itu tadi kayak adat. Alhamdulillah dirasakan oleh masyarakat Kota Jambi faedah manfaat. Lagi? Selanjutnya itu tentang selokan. Ya. Apa itu selokannya dan bagaimana peran dalam kehidupan masyarakat di Kota Jambi? Oh jadi gini, seloko itu seloka ya. Seloko itu satu petatah petiti sama dengan pantun, sama dengan gurinda, sama dengan talipun gitu kan. Seloko orang Jambi, pantun orang Jambi itu sangat eratnya dengan nasihat. Jadi pantun di Jambi ini jangan sekali-sekali kita membuat pantun itu menyinggung perasaan, suku, golongan, orang per orang. Tidak boleh. Contoh, seperti itu merendahkan orang Jawa, merendahkan orang Minang, merendahkan orang Tengger, itu tidak boleh. Jadi pantun dan seloko orang Jambi itu memang syarat dengan apa namanya nih, syarat dengan nasihat. Syarat dengan nasihat. Banyak nasihat-nasihat yang ada di dalam pantun seloko itu, gitu kan. Jadi memang tradisi orang tua dulu. Kadang-kadang dia di dalam kehidupan sehari-hari dibawa di pantun. Kalau kamu di dusun pasti banyak tuh ketemu yang ibu-ibu lah pada dasarnya. Itu kadang-kadang ketemu batu kejang-kejangilan pakai batu. Karena memang sudah lidah dia sudah terbiasa untuk berpantun. Apapun yang ditengok bisa jadi pantun. Apapun yang dilihat bisa jadi pantun. Situasi macam mana pun bisa dia buat pantun gitu kan. Saking sudah mendarah dagingnya gitu kan. Jadi di tengah masyarakat kalau dulu sering berpantun. Kalau sekarang nih banyak sih orang-orang berpantun tapi beda. Gezah pantun zaman dulu dengan sekarang beda. Karena orang sekarang berpantun salah berpantun sampiran tidak ada sama dengan isi. Nah, lagi? Apakah masih banyak generasi muda di Kota Jambi ini yang memahami dan menggunakan selapa dalam ucapan sehari-hari? Wah, kami kepingin juga kayak gitu. Saya kepingin juga kayak gitu. Makanya saya jujur ngomong salah satu orang praktisi adat, pelaku adat yang sangat senang ya. Saya ada protokoler untuk anak-anak mahasiswa, adik-adik yang anak-anak sekolah nak belajar adat, nak belajar pantun, nak mengetahui adat. Saya 24 jam silahkan telepon saya, hubungi saya. Supaya apa? Supaya kamu tuh mengenal. Karena adat itu personalitas identitas. Iya kan? Itu yang bakal menjadi pakaian kamu. Lah, membedakan manusia dengan binatang selain dengan akal pikirannya adatnya. Kalau kita tidak badak sama dengan binatang, maknya dikawini, maknya dinikahi, tidak boleh. Ya kan? Jadi tugas dan tanggung jawab lembaga adat, bukan lembaga adat seluruh masyarakat, terutama Tua Tengah alim ulama cerdik pandainya, menjaga, melestarikan. Ya kan? Adat budaya. Jadi kalau kami anak-anak muda kepingin lomba pantun, kepingin mau mengetahui pantun seloko, wah senang lihat kamu. Sangat senang gitu. Silakan kamu adik-adik mahasiswa nak belajar. Kapan yuk gitu tuh, kami nak belajar seloko, kami nak belajar adat. Cari orang. Pintu terbuka di lembaga adat kota.
Mau siang, mau malam silakan. Sesuaikan jadwalnya, ya kan? Gak ada bayar, gratis. Nah, saya siap bantu gitu kan, karena itu visi dan misi kita ke depan, supaya anak-anak muda itu mengenal adat dan budaya, ya kan? Oke, kamu S1 bila di Jambi di Jogja, S2 di Jogja. Dari mana Nadia? Dari Jambi. Jambi di mana? Di Merangin. Apa adat orang Merangin? Apa adat orang kata Jambi? Tidak tahu. Malu lah gitu. Iya kan? Oh ya, adat kami boleh diadu. Pakaian pengantin kami boleh diadu. Iya kan? Isi ramuan kami kalau adatnya orang kawin boleh diadu. Nah, macam mana tartibulnya, tatanannya luar biasa gitu kan? Bisa diadu. Nah, saya ini tahu ini. Jadi itulah yang kamu jual ke depan. Iya kan? Karena aku itu merupakan tradisi itu yang apa hal-hal yang baik. Saya akan, kalau kamu tidak ada memahami, menguasai, tidak ada peduli, bakal lanjut dihempas gelombang kemajuan zaman sekarang, ya kan? Makanya kalau ada anak-anak mahasiswa, anak sekolah kepingin belajar adat, pengen tahu adat, saya senangnya siap bantu lah pokoknya 24 jam. Kapan kamu kepingin mau belajar, saya siap. Nah, jadi saya termasuk salah seorang pengurus lembaga adat yang akan selalu merusak mindset kamu, akan meracuni mindset kamu, pola pikir kamu. Untuk apa? Untuk mencintai adat budaya. Ketika kamu sudah mencintai adat kamu, insya Allah apa yang kamu lakukan penuh dengan adat, gitu kan? Kamu enak dan mengetahui adat. Wah, luar biasa. Kok saya bilang belajar adat nih, semakin kita pelajari adat semakin lolo. Di mata orang tua-tua yang buat adat, orang tua dulu belajar di mana, kuliahnya di mana, sehingga apa yang dia buat, masya Allah, tidak ada yang mendemin, ada yang dirubah. Nah, buktinya sudah ribuan tahun, ratusan tahun tetap dipakai orang. Padahal tidak tercatat kayak KUHP, pasal sekian, enggak. Iya kan? Nah, kayak kamu pakai jilbab, kayak kamu pakai masker, itu kan ada dan diadatkan. Suatu tradisi yang dibuat oleh pemerintah. Tapi kamu rasakan manfaat faedahnya. Akhirnya orang pakai masker. Walaupun sudah ada dilarang lagi kan. Sudah bebas nak pakai, tidak terserah. Tapi masih banyak orang pakai masker. Artinya aku itulah suatu tradisi yang dirasakan manfaat faedah. Itu anjuran pertama dari pemerintah. Atau tahu kita pakai masker. Kalau berjalan debu tidak ada masuk. Artinya apa? Itu kita manfaatkan faedahnya. Nanti kita pakai itulah. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dilakukan orang tua itu gitu kan. Dulu itu rasakan manfaat. Ini manfaatnya. Ini terasa manfaatnya pasti dipakai. Itulah. Ya, begini. Bisakah Datuk berikan contoh seloka yang mau kita pelajari beserta artinya? Banyak. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa dulu? Contoh, kamu harus menguasai adat, harus memahami adat, harus mengerti adat. Itu. Ya kayak seloka yang terkenal kita Jambi, yang khusus untuk pernikahan. Pernikahan untuk nasihat. Contohnya? Apa? Layang-layang terbang melayang, putus tali di atas tepat. Ananda berdua rajin-rajinlah kamu sembahyanglah selamat dunia akhirat. Itu memberi nasihat kepada pengantin baru. Dasar rumah tangga itu gerak diri ke sana. Nah, ada lagi untuk apa? Yang lain. Bagaimana seloka digunakan dalam menyampaikan nasihat atau petuah dalam masyarakat Jambi? Banyak model-modelnya banyak, tergantung penempatannya. Untuk apa dia? Untuk nikah, beri nasihat. Untuk orang tua, untuk aku banyak. Untuk orang pernikahan kah, untuk pergaulan anak-anak muda, banyak. Memang kalau nanti ini agak ribet ini pertanyaannya gitu, banyak, sangat banyak. Agak kamu bisa ketemu Dewe. Apalagi? Apa tantangan dalam melestarikan seloka sebagai bagian dari budaya lisan kita Jambi? Banyak tantangan. Kemarin kami diwawancara di RRI. Jadi memang madrasahnya manusia itu di rumah.
Ya kan? Jadi temanya bagus pula dalam rangka 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda, narasumber adat anak-anak muda. Maksud saya ini kan termasuk muda lah datuknya dah, setengah gitu kan. Ada datuk pemimpin juga. Nah itu peranan lembaga adat terhadap generasi muda untuk mencintai adat budaya. Itu tadi saya bilang, saya pribadi saya kepingin didaktik ya, kalau kayak ketemu tuh anak orang guru kan, pola mendidik, pola pola memberitahu kepada sasaran kita, murid kita lah. Anak-anak sekarang ini hal yang unik itu yang dikejar. Karena mindset dia sekarang dia tidak banyak bicara, tidak banyak bekerja, duduk di rumah, tapi menghasilkan. Itu pola sekarang anak-anak, ya kan? Bagaimana caranya gadget ini dalam genggaman ini. Makanya kami mau buat ada satu sheet atau apa ya, atau satu link atau channel untuk mereka tahu adat budaya, tahu sloko, pantun sloko gitu nah kan. Dan memang kami kalau misalnya apa di mana anak-anak muda nih hobinya ya gitu nah. Hobinya apa gitu nah. Masuk ke situ dulu. Baru tahapnya dia mengenalkan. Kita mengenalkan adat tadi. Memang ribetnya di situ. Nah, tapi ke depan kami ada sudah diperdakan masalah muatan lokal. Muatan lokal tentang adat istiadat khususnya di kota Jambi. Kalau kabupaten lain beda lagi kan. Itulah pangsa pasar kami. Itulah tujuan kami untuk supaya anak-anak sekarang ini mengerti adat, mengenal adat. Ya kan? Memang itu tuh sibuk gitu. Kenapa? Kayak saya ngajar anak TK, SD, SMP itu agak berat. Masuknya di mana? Ya kan? Jadi kami di TK, SD, batas kelas 4 ke bawah itu kita cari pengenalan adat dulu. Permainan tradisional. Di balik permainan tradisional itu kan banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Manfaatnya kejujuran di situ, ya kan? Sportivitas di situ gitu nah kan. Kalau anak-anak sekarang banyak main game online. Iya kan? Nah, dia tidak tahu. Makanya banyak juga buat cingkling, buat apa Pak di game online nih. Cuman caranya kita buat game online ini tapi memang tradisi kita gitu kan. Main cingkling, main JJ, main lempar batu, apa-apa, main ladang, sumputan gitu kan. Nah, kalau saya ini kepengennya ya, tingkat-tingkat SD, kelas 5 ke bawah itu mengenal itu dulu. Kayak kalau sudah kelas 4 ke atas itu ada perilaku. Itu kan sekarang miris. Murid marahi guru, dimarahi guru, marahi murid, guru nyobit murid itu, ya kan? Jadi ada itu gitu, gitu kan. Di mana salahnya tidak tahu, ya memang terkadang memang salah gurunya. Dan tidak munafik juga sekarang wali murid itu kadang-kadang ada juga seorang guru problema di rumah tangga dibawain aja. Lagi beribut dengan lakinya, anak muridnya jadi korban. Tidak ada kemungkinan kan hal-hal itu ada. Ya kan? Tergantung individu masing-masing. Nah, itu kedepannya kita macam mana antara balik kayak dulu lah. Antara guru dengan murid ada memang jenjang pembatas. Dan kayak sekarang kan memang kalau saya pribadi nih, saya kepengen dengan anak-anak saya itu saya lah. Terus saya merasa saya orang punya harus ketakutan. Dah, saya bikin pola supaya anak saya itu kalau ketika cerita ini kawannya, ini sahabatnya gitu. Tapi ketika saya ngambil kebijakan ini orang tuanya gitu. Saya kepengen kayak gitu kan, cuman polanya gitu kan. Jadi anak ini ketika ketimpa masalah dia enak curhat, ya kan? Ketika kita mendidik dia untuk sesuatu hal, dia takut tetap gitu kan, ulur tarik. Itu kepengen saya gitu. Di anak-anak sekolah itu harus kayak gitu supaya enak gitu. Nanti kalau sloko untuk anak-anak banyak tuh di apa banyak di buku-buku apa banyak. Terus ambil minum siapa? Minum santai be. Ada lagi Selanjutnya tentang lagu daerah dan kearifan. Apa saja lagu daerah di Kota Jambi yang terkenal dan sering dinyanyikan dalam acara-acara adat? kalau lagu daerah untuk acara adat ada paling campur siri itu nasional sudah Jambi ya punya ya, bukan kota Jambi, Jambi punya sekapur siri. Kalau untuk tradisinya tari ya, kalau rata-rata memang tari di Jambi ini minus one ya musik, jarang ada vokalnya gitu nah.
karena langgam kan Melayu tuh. Tapi tidak ada lah lagu-lagu itu, lagu telah kampus sendiri itu lah. Jadi kota Jambi ini lagu daerahnya Tidak ada. Tapi kalau asli lagu daerah kota Jambi ada sih, cuman rasa-rasanya tidak bisa juga dibilang kota. Kayak lagu Batanghari itu kan tradisi Jambi sebenarnya, iya kan? Karena ada di kota Jambi. Cuman itu tadi bisa dipakai orang-orang lain. Payah sih kalau daerah. Kalau kamu kota ya, kalau kamu merun ke kota beda dengan kamu di dusun. Kayak Kreno, Bungo. Coba kamu di download itu kayak lagu-lagunya pas udah kan kayak orang kayu hitam itu kan lagu Raja Jambi, itu kan Jambi 11 kabupaten kota. Nggak ngerti lah kalau Jambi yang aslinya. Oh, ada saya di sini, ada. Coba kamu browsing di lagu asli Jambi. Soalnya lagu-lagu yang agak-agak bacol ya lah, kayak lagu Perto Benci, itu kan tentang lagu Jambi. Ada. kalau di sini lagu daerah Jambi ada yang jadi bersama Dodoi si Dodoi. Nah, itu bukan lagu Jambi, Dodoi si Dodoi. Ini disebut. Salah tuh. Dodoi si Dodoi Medan, New Delhi tuh. Dodoi si Dodoi. Jambinya agak sulit. Tapi kalau secara umum, lagu Jambi banyak. Jambi ya, 11 kabupaten kota. Tapi kalau Kerinci ada lagu khasnya. Karena apa? Memang Kerinci punya bahasa tersendiri. Bungo ada khasnya. Karena apa? Bungo punya musik tradisional sendiri. Karena oh, nah, itu kan keren dakung, nah, itu keren. Merangin ada juga khasnya, ya kan? Kayak lagu-lagu Kusuma Say, kayak apa gitu. Tapi kalau yang gimana ya kalau Jambi asli kayak Aceh kan ada. Apa tuh Aceh tuh lagunya tuh? Lagu nasionalnya. Jambi kan Batanghari. Nasionalnya Seringan Surwo. Tuh. Ada lagi? Bis. Lagu daerahnya itu Lagu daerah, kalau lagu daerah Jambi banyak oleh aja. Tapi kalau khusus kota lah ya banyak kita memetakan. Tapi kita bilang kota orang Merangin. Lagu Mas tuh bukan? Nah, kalau mas kota Jambi ada beda pemerintahan itu seradan kan. ya. Nah, lagu lembaga adat, lagu adat Jambi ada memang, tapi belum diiniin kan publikasi. Dia nih yang dimasuk, dia nih khas Jambi, khas kota Jambi. Ya, memang ada dulu. Dari danau sampai muaro, kau tetap nado dari selatan. Untuk indah, parasmu tenang, kau mengelilingi kota Jambi. Berapa laut, hati, prasasti kerajaan Melayu. Sampai kini kau tetap akan Batanghari, oh Batanghari. Bisa ditekan sungai. Tapi kan sungai Batanghari kan banyak. 9 atau air. Pinang Muda ini bukan daerah Jambi. Tadi dengan orang dari Jambi. Nah, yang paling pada itu Merangin lagu-lagu itu. Apa lagi? Lagunya tuh ya. Banyak sih lagu-lagu Jambi yang diciptakan orang Jambi. Cuma kalau saya pribadi bukan Jambi gitu nah, bukan Jambi. Kayak psikolog deh, oi, Ujang Jawari, tunang manamu, gadis idaman. Itu bisa masuk tuh, Jambi, kota. Sekian observasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.